Bab 126. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang, Liu Chuan mengantar Yang Yong dan dalam perjalanan ke Union City. Tentu saja, keempat Raja Surgawi dari Gunung Angin Hitam juga mengikuti mereka kembali. Meninggalkan mereka di sini akan menjadi bencana terbesar. Tidak lama setelah Liu Chuan pergi, Merpati Komunikasi telah mengirimkan laporan kembali ke United College. Lin Lan dan Liu Xuanfeng sedang makan. Yang pertama telah mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap Liu Chuan lebih dari sekali, tetapi yang pertama telah mengungkapkan kekhawatirannya berkali-kali. Meskipun dia tidak ingin ikut campur, Liu Xuanfeng lebih cemas daripada siapapun. Namun, dia sangat percaya diri dengan karismanya, jadi jika dia bisa menikahi Lin Lan saat itu, bukankah dia akan direnggut dari banyak lawannya? Dia sudah sangat luar biasa, putranya sendiri tidak akan lebih buruk lagi. Terkadang, Liu Xuanfeng juga sangat sombong. Bicara tentang iblis, iblis ada di sini. Pemimpin klan, Nyonya, Nona Moruyan ada di sini. Pelayan yang berdiri di dekat pintu melaporkan. Pasangan itu saling memandang, memahami apa yang sedang terjadi. Lin Lan melihat ke pintu dan berkata, "Nona Mo, masuk." Setelah itu, kaki cantik yang mengenakan sepatu bersulam indah dengan ringan melangkah ke ambang pintu. Setelah beberapa hari tidak melihatnya, temperamen Moruyan benar-benar berubah, dan menjadi lebih lembut. Mungkinkah ini kekuatan cinta, karena kerinduannya pada Liu Chuan siang dan malam, hal itu telah mengubahnya menjadi wanita yang sangat membencinya. Postur Moruyan sangat anggun. Setelah masuk, dia membungkuk sedikit dan tersenyum, "Paman, Bibi, apakah ada kabar tentang Liu Chuan? Dia sudah pergi begitu lama, dan dia masih belum kembali." Lin Lan hampir berjalan mendekat, meraih tangan Moruyan, dan berteriak memanggil menantu perempuannya. "Nona Mo, Liu Chuan dari keluargaku ada urusan yang harus diselesaikan dan akan segera pergi. Menurutku dia akan segera kembali." Saat Lin Lan selesai berbicara, sebuah suara mendesak terdengar, melapor. Kota Fengyang telah mengirimkan berita. Dua kata, Kota Fengyang, benar-benar memprovokasi Liu Xuanfeng. Dia membanting meja dan berdiri, tindakan seperti itu benar-benar membuat Mo takut. Ruyan, meskipun dia benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang Liu Chuan, dia tetaplah seorang wanita. Lebih baik membiarkan pria melakukan hal ini sendiri. Lin Lan segera bangkit dan pergi ke pintu untuk menarik Mo Ruyan. "Nona Mo, saya baru saja hendak pergi berbelanja, kenapa Anda tidak ikut dengan saya?" "Ah, Mo Ruyan mendengar berita tentang Liu Chuan, dia tidak mau pergi, tapi sebelum dia bisa bereaksi, dia ditarik oleh Lin Lan. Begitu kedua wanita itu pergi, Liu Xuanfeng berjalan cepat ke pintu. "Cepat, cepat, serahkan pesan itu kepadaku." Pelayan itu menyerahkan pesan itu kepada Liu Xuanfeng, yang segera menutup pintu dan membukanya. Dia langsung bersemangat dan bahagia. Setelah dia selesai membaca, Liu Xuanfeng tidak bisa menahan kegembiraannya dan berteriak dengan keras, "Bagus, bagus. Bagus sekali." Ini bukan hanya pengakuan Liu Chuan, tetapi juga jalan keluar untuk melampiaskan rasa frustrasi dan depresi yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Liu Chuan telah berhasil membunuh Yang Yongwei dan yang lainnya, dan sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Liu Chuan terdiam, bahkan jika dia sendiri yang pergi ke sana, dia merasa tidak akan mampu menanganinya seperti ini. Pada saat yang sama, di sisi lain, keluarga Yang Zentian, dia mengetahui berita tersebut tidak lama setelah Liu Xuanfeng mengetahui tentang kota Fengyang. Suaranya sungguh memekakkan telinga, sungguh tidak masuk akal, "Sialan, sungguh sial, Liu Chuan, bocah, sialan, kamu benar-benar membunuh Yang Dao, dan anakku Yang Wen sekarang ada di tanganmu, tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu." Yang Zentian gila, dia memanggil 4 tetua pelindung keluarga Yang. "4 tetua, saya telah memutuskan untuk menyatakan perang terhadap keluarga Liu. Keluarga Liu-nya bertindak terlalu jauh. Lihatlah tentang apa ini." Yang Zentian melemparkan selembar kertas ke atas meja. Ketika keempat tetua melihat ini, wajah mereka menjadi pucat. Jika mereka tidak menghancurkan keluarga Liu, akan sulit untuk menyelesaikan kebencian di hati mereka. Tanda seru, bocah dari keluarga Liu sebenarnya adalah pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Tuan Muda Yang Dao. Orang tua ini marah, orang tua ini marah. Namun, Zentian, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk menyatakan perang terhadap keluarga Liu?
kata penatua Yang Wandi. Ya, benar, Liu Chuan berani menculik anak saya, jadi saya menculik ayahnya. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. 4 tetua, saya bersiap untuk bergandengan tangan dengan cabang sampingan keluarga Liu untuk menggunakan kekuatan itu. Yang Zentian berkata dengan wajah serius. Kata itu benar-benar menyebabkan keempat tetua tidak bisa tetap tenang. Apa? Surga gemetar. Kita tidak bisa membiarkannya, kita masih belum menyetujui persyaratan dengan mereka. Jika kita melakukan itu sekarang, saya khawatir keluarga yang kita akan dibatasi menjadi pasif. Saya tidak terlalu peduli, Liu Yuanshan ada di sini, saya tidak sabar lagi. Kata Yang Zentian. Sepanjang jalan, Liu Chuan yang sangat ingin kembali ke rumah, mempercepat langkahnya. Langit cerah dan cerah, cuacanya sangat bagus, seperti suasana hati Liu Chuan. Setelah 3 hari trekking, Liu Chuan hanya berjarak kurang dari 1 hari dari Union City. Yang Yong dan Yang Wen yang diikat ke kereta penjara seperti kubis yang dijemur, lesu. Liu Chuan bahkan tidak memberi mereka makanan atau air. Saat dia sedang makan, dia sengaja melakukannya di depan mereka berdua. Dia sangat ingin mereka berdua mati. Siapa sangka Liu Song, sang pencari jalan, akan buru-buru kembali, dan bahkan ada seorang wanita di sisinya. Gadis ini sepertinya familiar. Liu Chuan memperhatikan dengan cermat, Mo Ruyan. Kenapa Mo Ruyan ada di sini? Dan ketika Mo Ruyan melihat Liu Chuan yang masih kelelahan karena perjalanan, dia malah berlari ke arah Liu Chuan sambil menangis. Liu Chuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kota Persatuan sedang dalam masalah besar. Teriak Mo Ruyan, sesuatu telah terjadi. Apakah keluarga yang bergerak? Liu Chuan juga sangat cemas. Dia segera berlari ke depan dan Mo Ruyan segera melemparkan dirinya ke pelukan Liu Chuan. Ruyan, ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Chuan bertanya. Pada saat ini, Mo Ruyan menangis sampai dia kehilangan kata-kata, tetapi masih melanjutkan, Liu Chuan terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Liu Song buru-buru membisikkan beberapa kalimat ke telinga Liu Chuan. Setelah mendengarnya, ekspresi Liu Chuan berubah drastis. Melihat anomali yang tiba-tiba ini, Yang Yong dan Yang Wen sangat senang. Yang Wen tertawa keras dan berkata, haha, Liu Chuan, dari apa yang saya lihat, itu pasti sesuatu yang terjadi pada keluarga Liu Anda. Itu harus dilakukan oleh keluarga kami. Sudah saya katakan, keluarga Liu Anda akan binasa. Pasti akan binasa. Terjadi. Kesal, Liu Chuan segera melintas di depan Yang Wen, dan menamparnya 2 kali. Diam, orang tua ini tidak punya hak untuk berbicara di sini. Kedua tamparan ini begitu kuat hingga langsung menyebabkan Yang Wen mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Namun, Yang Wen terus tertawa tanpa henti. Tertawakan kakekmu. Liu Chuan dengan kejam menendang Yang Wen 2 kali, sementara Yang Yongwei juga menendang. Bahkan jika sesuatu terjadi pada ayahku di keluarga Liu, kalian berdua bisa melupakannya. Setelah memberi pelajaran pada mereka berdua, Liu Chuan buru-buru menyeret Mo Ruyan ke tempat yang tidak ada orang di sekitarnya. Ruyan, ada apa? Jangan takut, denganku di sini, aku akan mengurusnya. Liu Chuan menghibur. Mo Ruyan tampak ketakutan, dan menangis lama di pelukan Liu Chuan sebelum pulih. Liu Chuan, paman dan bibi semuanya diculik, seluruh kota persatuan telah berubah menjadi reruntuhan. Mata Mo Ruyan berkilat ketakutan. Apa? Liu Chuan sangat terkejut. Union City menjadi reruntuhan sangatlah mustahil. Bahkan jika keluarga yang memiliki kemampuan luar biasa, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, keluarga Liu tidak terbuat dari kertas, jadi bagaimana mereka bisa begitu lemah? Setelah itu, Liu Chuan menghibur Mo Ruyan saat dia menjelaskan situasinya secara rinci. Mo Ruyan memberitahu Liu Chuan bahwa semuanya terjadi tadi malam. Semuanya tampak sangat biasa, dan Mo Ruyan masih makan bersama Liu Xuanfeng dan yang lainnya. Siapa sangka akan ada kepulan asap hitam yang keluar dari halaman. Asapnya sangat aneh hingga berubah menjadi pembunuh bertopeng. Keterampilan bela diri yang mereka gunakan sangat aneh, bahkan Liu Xuanfeng tidak dapat menahan satu pukulan pun dari mereka. Seluruh keluarga Liu telah dijarah oleh mereka, bahkan jika murid pelataran dalam dari United College mengambil tindakan, itu akan sia-sia. Pada akhirnya, Mo Ruyan melarikan diri dari kota persatuan di bawah perlindungan Liu Xuanfeng dan para pelayannya. Hanya saja, pelayan Mo Ruyan sudah mati,
dan Mo Ruyan bersembunyi di hutan tanpa daya untuk melihat Liu Xuanfeng dibawa pergi. Mo Ruyan tinggal di hutan sepanjang malam, secara pribadi menyaksikan seluruh Union City dibakar menjadi abu. Hanya ketika matahari terbit dan bencana telah berlalu barulah Mo Ruyan bisa melarikan diri. Liu Xuanfeng memberitahu Mo Ruyan kemana harus lari dan saat itulah dia akhirnya bertemu Liu Chuan. Dari mana keluarga yang mendapatkan kekuatan yang begitu kuat? Ini jelas layak untuk direnungkan, tebak Liu Chuan, mungkin keluarga yang sudah punya waktu tertentu untuk merencanakan hal ini, dan agar mereka melakukannya terlebih dahulu, itu pasti karena kota Feng yang keluarga yang kekalahan. Seluruh Union City dibakar, keluarga yang bertekad untuk memusnahkan keluarga Liu. Tidak hanya itu, bahkan Mo Ruyan yang berasal dari Imperial Cloud Sect harus mengambil tindakan. Hal ini patut disebutkan. Bagaimanapun, Imperial Cloud Sect adalah sekte besar, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga seperti keluarga Liu. Liu Chuan mengambilnya dan melihat, pria yang luar biasa. Liu Xuanfeng masih memiliki dasar. Melihat penampilan Mo Ruyan yang halus dan menawan serta matanya yang berbinar, Liu Chuan tidak tahan melihat pemandangan ini. Pihak lain sangat percaya padanya, percaya bahwa dia akan mampu mengalahkan keluarga Yang. Liu Chuan menepuk kepala Mo Ruyan dan berkata, "Baiklah, ikuti aku. Namun, kamu harus mendengarkan kata-kataku, mengerti?" Aku akan mendengarkanmu." Mo Ruyan patuh seperti anak kucing. Kemudian, Liu Chuan membawa Mo Ruyan kembali ke kelompok utama. Semua murid keluarga Liu menebak, apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang punya firasat buruk tentang ini. Suasana tiba-tiba menjadi berat. Liu Chuan menyerahkan Mo Ruyan kepada Liu Song dan membiarkannya beristirahat di dalam gerbong. Kedua lalat dari keluarga yang itu sangat mengganggu. Mereka tahu bahwa keluarga Liu sedang tidak dalam situasi yang baik, dan mereka sangat bahagia. Liu Chuan baru saja memasukkan kain ke dalam mulut mereka dan menghentikan mereka berbicara. "Keluarga Liu, keluarga Liu, sebaiknya kamu tidak jatuh." Liu Chuan berdoa dalam hatinya, berharap ketika dia kembali ke Union City, dia akan dapat menerima pemandangan yang dia lihat. Karena sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, Liu Chuan mempercepat langkahnya. Sebelum langit menjadi gelap, dia akhirnya tiba di luar kota Union City. Dari jauh, asapnya belum hilang, berantakan total, dan dia masih bisa melihat api di dalam Union City. Hanya dari adegan ini, Liu Chuan dapat membayangkan apa yang dilakukan keluarga Yang. Brengsek, Liu Chuan mengepalkan tangannya erat-erat, dia ingin meratakan keluarga Yang. Melihat Union City seperti ini, hati Blackwind Mountain dipenuhi amarah sekali lagi. Sekarang, keluarga Liu tidak lagi dapat melanjutkan, apakah pilihan yang tepat baginya untuk mengikuti keluarga Liu? Apakah kamu ingin mengkhianatiku lagi? Saya sudah katakan, orang tidak memiliki loyalitas dalam menghadapi manfaat. Hanya saja mereka tidak memiliki kekuatan untuk memberontak sekarang. Liu Chuan telah lama waspada terhadap mereka, melucuti senjata mereka, menggunakan rune untuk menyegel kekuatan mereka. Satu-satunya orang yang bisa melepaskan kekuatan mereka adalah Liu Chuan. Mata Liu Chuan sedikit tertutup. Meskipun Liu Chuan tampak sangat tenang, kemarahan di hatinya akan meledak. Saat dia mendekat, Liu Chuan dapat melihat reruntuhan kota persatuan, terutama tanda di gerbang kota yang tampak di ambang kehancuran. Sungguh sangat memilukan. Di dalam Union City, itu adalah reruntuhan total tanpa satupun bangunan utuh. Tentu saja, restoran Feng Liu dan Little Blue juga tidak berhasil lolos dari bencana ini. Saat ini, dia masih memiliki sedikit hal yang diwaspadai keluarga Yang. Bagaimanapun, Yang Wen masih di tangannya, jadi Liu Chuan tidak mengkhawatirkan keselamatan keluarga Liu. Sesampainya di United College, ini bisa dikatakan tempat yang paling banyak mengalami kerugian. Ada reruntuhan di mana-mana, dan United College yang awalnya luar biasa megah, bahkan pintunya telah dihancurkan, entah kemana perginya. Liu Chuan memanggil Liu Song dan memintanya untuk memandang baik 4 Raja Surgawi Agung di Gunung Angin Hitam, sementara dia sendiri melanjutkan menuju warisan Liu Xuanfeng. Mengikuti petunjuk di peta, Liu Chuan tiba di gunung belakang Union City. Apa yang ada di bawah sana? Hati Liu Chuan sangat berat. Jika keluarga yang sekuat ini, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan mampu menghadapi mereka. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan sumber daya di dalamnya dengan baik. Liu Chuan datang ke sebuah bukit yang tidak mencolok dan mencari pohon di peta.
Menenangkan dirinya, dia melantunkan mantra dan membentuk segel jari dengan tangannya. Ini adalah mekanisme yang dibuat oleh Liu Xuanfeng, jadi dia percaya bahwa dengan kecerdikan Liu Xuanfeng, ruang rahasia di bawah tidak pernah ditemukan. Bangkit. Setelah dia selesai mengucapkan mantra, Liu Chuan tiba-tiba membuka matanya. Setelah bangkit, pohon di depannya bergemuruh lalu perlahan tenggelam. Selanjutnya, tanah perlahan terbelah, memperlihatkan sebuah terowongan yang mengarah ke bawah. Liu Chuan tidak ragu-ragu, dan langsung masuk. Saat Liu Chuan masuk, lorong itu menutup sendiri dan pohon itu kembali ke posisi semula. Sepertinya tidak ada yang berubah. Dia berjalan sampai ke ujung lorong, dan menempatkan dua pintu batu di depan Liu Chuan. Liu Chuan mendorong pintu batu hingga terbuka, dan menyadari bahwa ini adalah properti keluarga Liu yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Saat dia membuka pintu, semburan cahaya menyilaukan bersinar, semua jenis senjata dan baju besi ditumpuk di rak, dengan mata Linglang terisi. Ini adalah senjata yang jarang terlihat di dunia. Dibandingkan dengan tombaknya, levelnya tidak sama. Namun, jika senjata ini digunakan pada seniman bela diri biasa, itu pasti akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Tidak masalah membuat tim kecil. Selain senjata, ada juga kartu emas-emas. Harus dikatakan bahwa Liu Xuanfeng sangat teliti, bahkan kartu emas-emas hal semacam ini disembunyikan di sini. Liu Chuan mengambil sepotong kartu emas dan melihat, nilainya 10 juta. Untuk sementara ini adalah jumlah maksimum koin emas yang dapat disimpan oleh kartu emas-emas. Jika koin emas dari kartu emas-emas diuangkan di sini, maka itu benar-benar akan menjadi gunung emas. Ada hampir 100 kartu emas-emas di sini. Ini jelas merupakan angka astronomi. Akumulasi kekayaan seluruh generasi keluarga Liu semuanya ada di sini. Selain senjata dan koin emas, Liu Chuan menemukan sesuatu yang lebih berharga. Itu adalah keterampilan bela diri dan teknik budidaya. Liu Chuan juga terkesan dengan Liu Xuanfeng. Ayahnya memang seorang rubah tua yang licik, tidak peduli keluarga atau geng mana, semuanya memiliki aturan tidak tertulis bahwa keterampilan bela diri dan teknik budidaya harus disimpan di tempat yang mirip dengan perpustakaan kitab suci. Itu dimaksudkan untuk murid-murid keluarga, dan tidak ada yang diizinkan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Liu Chuan baru saja melihat paviliun kitab suci United College hancur total, jadi dia percaya bahwa tidak ada keterampilan atau teknik bela diri di dalamnya. Liu Xuanfeng sebenarnya menyembunyikan beberapa teknik budidaya di tempat ini. Liu Chuan dengan santai membaliknya. Yang paling sampah adalah pangkat mendalam tingkat rendah dan pangkat mendalam tingkat tinggi. Apakah tidak ada keterampilan bela diri atau teknik budidaya tingkat surga atau bumi? Percaya bahwa keterampilan dan keterampilan bela diri ini pasti tidak terbatas hanya pada beberapa saja. Namun, di tingkat keluarga Liu, mereka pasti tidak dapat melakukan kontak dengan hal-hal pada tingkat itu. Namun, para ahli tingkat mendalam tingkat tinggi sudah merupakan eksistensi yang sangat menantang surga. Hal-hal ini dapat melengkapi kekuatannya dengan sempurna. Liu Chuan belum mempelajari banyak keterampilan bela diri, tapi dia sudah memiliki seni yang menantang surga untuk bergerak maju dengan berani. Daripada mempelajari banyak keterampilan bela diri yang kuat, lebih baik dia berjalan maju dengan berani dan melatih dirinya hingga puncak. Gaya bertarung seorang seniman bela diri didasarkan pada kekuatan, bukan keterampilan bela diri. Tentu saja, dengan lebih banyak keterampilan bela diri, pola serangan seseorang juga akan berubah, tetapi energinya terbatas. Mempelajari banyak hal sekaligus adalah hal yang mustahil. Kali ini, Liu Chuan harus memutuskan sendiri. Meskipun dia tidak mendapatkan izin Liu Xuanfeng, tapi dia mendapat izin darinya untuk memberitahunya tentang ruang bawah tanah rahasia, yang memberinya hak untuk mengurus semua hal di dalamnya. Liu Chuan telah memilih dua keterampilan bela diri yang perlu dia pelajari, itu jelas tidak berlebihan. Liu Chuan mulai mencari keterampilan bela diri ofensif apapun yang dia butuhkan, tetapi Liu Chuan tidak perlu memikirkannya. Dan Liu Chuan harus memilih beberapa keterampilan bela diri tipe sekunder, ini adalah hal-hal yang benar-benar kurang dari Liu Chuan. Setelah memilih dan memilih, Liu Chuan akhirnya mengunci dua keterampilan bela diri tipe defensif. Keterampilan bela diri tingkat tinggi, segel naga. Keterampilan bela diri tipe pertahanan yang kuat yang dapat menyempurnakan semangat bela diri menjadi kekuatan naga, menghancurkan serangan semangat bela diri musuh, dan memiliki kemampuan untuk mengintimidasi semangat bela diri musuh. Jika dibudidayakan hingga puncaknya,
itu bisa dibandingkan dengan naga raksasa yang mengelilingi tubuhnya, kekuatan pertahanannya sangat kejam. Arus bawah melonjak, tidak ada cara yang lebih baik untuk menggunakannya sebagai serangan diam-diam. Setelah dikembangkan hingga menjadi penguasaan, seseorang dapat menyembunyikan 80% kekuatan semangat bela diri mereka, yang merupakan cara terbaik untuk membunuh orang. Hanya keduanya, Liu Chuan juga tidak menyukai keterampilan bela diri lainnya. Setelah memperoleh dua keterampilan bela diri tersebut, Liu Chuan segera melemparkannya ke dalam peralatan tambahan. Ding dong, apakah Liu Chuan benar-benar akan mengembangkan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi, segel naga, dan arus bawah? Meskipun King Feng cukup kuat, dia tidak akan bisa mengambil keuntungan jika dia menggunakan tahap prasurgawi dan King Feng untuk bertarung. Eselon, alat bantu King Gong versi khusus, setelah latihan hingga penguasaan, menunggangi angin, menginjak angin semudah menginjak tangga. King Gong ini sangat bagus, terutama ketika dia melihat edisi khusus. Ini hanyalah keuntungan yang dapat dinikmati Liu Chuan, lagi pula, dia memiliki peralatan ilahi penentang surga, peralatan tambahan. Liu Chuan juga melemparkan Eselon ke dalam peralatan bantu untuk berkultivasi. Setelah itu, dia menyimpan semua kartu emas dan baju besinya. Sedangkan untuk senjata dan armor, sudah waktunya untuk menggunakannya. Liu Chuan berjalan keluar dan menemukan beberapa murid Liu dan membawa mereka kemari. Ketika mereka melihat alat ilahi, wajah sedih mereka akhirnya bersinar. Kami perlu menyelamatkan sang patriark, jadi semua senjata dan pelindung ini milikmu. Persenjatai dirimu dan tingkatkan kekuatanmu, kata Liu Chuan. Dimengerti, Tuan Muda Liu Chuan. Murid-murid ini buru-buru mengeluarkan senjata dan membagikannya kepada murid-murid lain untuk mereka pakai. Melihat murid-murid Liu yang tampak benar-benar baru, Liu Chuan menganggukkan kepalanya. Meskipun mereka tidak meningkatkan kekuatan mereka banyak, mereka masih bisa membantunya sedikit. Para murid yang dilengkapi dengan senjata mereka, Liu Chuan, biarkan mereka beristirahat terlebih dahulu. Sedangkan dia, masih ada tempat yang belum dia datangi. Itu adalah lokasi lain yang ditandai di peta. Liu Chuan sangat penasaran dengan tempat ini. Akankah Liu Xuanfeng benar-benar menyimpan harta karun itu di dua lokasi berbeda? Itu sedikit tidak masuk akal, karena basemennya belum penuh. Mungkinkah itu sesuatu yang lain? Liu Chuan tidak bisa memahaminya. Alasan mengapa Liu Chuan tidak pergi ke tempat itu terlebih dahulu adalah karena Liu Chuan pernah ke sana. Itu adalah danau tempat kekuatan misterius di tubuhnya membimbingnya. Liu Chuan berdiri di tepi danau, melihat bayangannya sendiri. Setelah menarik napas dalam-dalam 2 kali, dengan bunyi celepuk, dia menyelam ke dalam danau sedingin es. Mengikuti bimbingan Liu Xuanfeng, Liu Chuan maju sedikit demi sedikit. Saat dia maju, jantung Liu Chuan mulai bergerak dengan ritme yang aneh, dan mantra mandi darah di tubuhnya mulai beredar dengan tidak stabil. Menghadapi fenomena aneh di tubuhnya ini, Liu Chuan sangat berhati-hati. Barang-barang yang disimpan di sini mungkin lebih berharga daripada yang ada di ruang bawah tanah. Dalam kegelapan tak berujung, mata iblis berkedip-kedip. Dia menundukkan kepalanya, mengangkatnya, dan tertawa dingin. Kemudian, dia berkata pada kegelapan, Liu Chuan, kamu akhirnya tiba. Suara ini terdengar dari dalam tubuh Liu Chuan pada saat yang bersamaan. Murid Liu Chuan mengerut, dan dia mendengar suara ini lagi, yang sangat familiar bagi Liu Chuan. Emosi yang menakutkan, dingin, dan tak terbantahkan menyebar di hati Liu Chuan. Dia buru-buru menghentikan gerakannya dan tanpa sadar berpikir bahwa yang terbaik adalah tidak menyentuh benda-benda di dalamnya. Pada saat yang sama, Liu Chuan sudah membuka segel terakhir, tetapi dia ingin kembali. Masuk tanpa izin, akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga, jadi dia memutuskan untuk bertanya pada Liu Xuanfeng terlebih dahulu. Liu Chuan, apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang padaku bahwa setelah mempelajari mantra mandi darahku, kamu tidak siap untuk bertemu tuanku. Nada iblis di dalam tubuhnya bergema lagi. Kali ini, mata Liu Chuan berubah menjadi biru yang aneh, dan kekuatan tanpa nama mulai mengusir Liu Chuan dari tubuhnya, yang tidak dapat dikendalikan oleh Liu Chuan. Tubuhnya bergerak tak terkendali saat dia membuka segelnya dan berjalan ke lorong. Sialan, hentikan, berhenti. Liu Chuan terus ingin mengendalikan tubuhnya, tapi dia tidak bisa. Dia tidak bisa. Saat jarak di antara mereka semakin dalam, Liu Chuan bisa mendengar suara rantai yang bergesekan dengan tanah. Terlebih lagi, suara itu tidak keluar dari pikirannya,
tapi Liu Chuan bisa mendengarnya. Liu Chuan, cepatlah datang, aku tidak akan melukaimu, saat ini, hanya aku yang bisa menyelamatkan keluarga Liu Mu. Aku sudah bilang pada Liu Xuanfeng, serahkan kau kepadaku, hanya aku yang bisa merangsang potensimu. Hanya aku, satu-satunya yang benar-benar paham mantra mandi darah. Cek, sebenarnya ada seseorang yang dipenjara di dalam. Siapa yang dipenjara di dalam tempat ini, yang memiliki keberadaan rahasia besar di United College? Liu Chuan mengidentifikasi iblis itu sebagai manusia, tetapi ketika dia melihat Ratu Infernal, dia segera menyerah pada pemikiran seperti itu. Bagaimana iblis bisa menjadi manusia? Bagaimana seseorang bisa sedingin setan? Saat dia semakin dekat, Liu Chuan melihat pintu emas yang dikelilingi naga besar. Seluruh naga itu sangat hidup, dan dari tatapan naga itu, dia bisa melihat ki naga, auranya yang mengesankan. Semua makhluk hidup tidak berarti apa-apa di hadapan naga. Pintunya masih tak terkendali saat dibuka. Pintunya perlahan terbuka saat cahaya dari dalam menyinari dan melihat melalui celah. Pikiran Liu Chuan menjadi kosong dalam sekejap. Monster macam apa ini? Rantai pengunci naga raksasa menjebak iblis, dan tulang iblis ini setipis tongkat, di ambang kematian. Namun, tubuh seperti itu tidak bisa membuat siapapun meremehkannya, karena aura yang keluar dari tubuhnya terlalu aneh. Ledakan, mantra mandi darah di tubuh Liu Chuan telah diaktifkan sepenuhnya, roh iblis di tubuhnya mulai beredar. Rasa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerang tubuh Liu Chuan. Apakah ini kekuatan? Pikiran Liu Chuan tidak bisa tidak membentuk tanda tanya. Memang benar, ini pertama kalinya dia merasakan kekuatan mantra mandi darah sejak dia mulai berkultivasi. Haha, Liu Chuan, apakah kamu merasakannya? Liu Chuan, biarkan aku membimbingmu, aku akan membawamu ke ketinggian yang tak terbayangkan. Benua kinceng apa? Mereka terlalu kecil. Pernahkah kamu mendengar tentang dunia yang melonjak? Itu bahkan dunia yang lebih menarik, dan dunia yang tidak dapat dibandingkan dengan 5 roh daratan. Iblis tertawa keras. Saat itu, kekuatan pengikat di tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan Liu Chuan akhirnya menguasai tubuhnya. Dia terlalu kuat untuk bisa mengendalikannya di udara. Liu Chuan mencoba melihat levelnya, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Apa latar belakang orang ini? Siapa kamu? Liu Chuan mau tidak mau bertanya. Iblis tersenyum tipis dan berkata, saya adalah kultivator dari mantra mandi darah sesi sebelumnya, Du Guming. Penggarap mantra mandi darah sesi sebelumnya. Liu Chuan akhirnya mengerti sedikit bahwa mantra mandi darahnya berasal dari dia. Du Guming, Liu Chuan, kamu tidak perlu takut, aku tidak bisa menyakitimu sekarang. Aku tidak bisa melukai seorang pejuang yang telah mengembangkan mantra mandi darah. Liu Chuan, lepaskan aku sekarang. Jika kamu membiarkanku pergi, aku dapat membantumu menyelamatkan keluargamu dan membawamu berkeliling benua untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kata Du Guming, biarkan dia pergi. Meskipun emosi Liu Chuan tidak stabil, dia tahu bahwa orang ini bukanlah seseorang yang bisa dilepaskan begitu saja. Biarkan dia pergi, dan siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan. Liu Chuan, tahukah kamu mengapa kita disebut daratan 5 roh? Du Guming bertanya, daratan 5 roh. Liu Chuan belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Siapa yang tahu kenapa dia memanggil nama seperti itu? Tidak ada yang tahu asal-muasal berbagai nama geografis. Mengapa? Liu Chuan bertanya. Namun, dengan kepribadian Liu Chuan, dia bisa menebak sedikit. 5 roh daratan, roh bela diri, roh setan. Mungkinkah ada 5 hal yang mirip dengan semangat bela diri di sini? Liu Chuan, seperti yang Anda bayangkan, memang ada semangat bela diri di dunia ini. Namun, orang-orang bodoh di benua jiwa bela diri berpikir bahwa semangat bela diri adalah segalanya, bahwa berkultivasi dalam semangat bela diri sudah cukup untuk menentang langit dan mengubah nasib, kata Du Guming. Ini, Liu Chuan sangat terkejut, tidak diragukan lagi, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Liu Chuan telah merasakan kesan yang mengesankan dari roh iblis, dan menggunakannya untuk menghadapi penanam roh bela diri, sepertinya pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Bagaimana dengan roh lainnya? Bukankah ini lebih menakutkan? 5 roh? Alam apa jadinya jika kelima roh dikumpulkan? Liu Chuan, izinkan saya memberitahu Anda, selain roh bela diri dan roh iblis yang Anda ketahui, masih ada 3 jenis alam roh, dan alam roh surga. Tahukah Anda efek dari mantra mandi darah? Melahap,
melahap tanpa ampun, menelan semua semangat bela diri, menyatu. Inilah inti sebenarnya dari mantra mandi darah. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Du Guming sangat bersemangat, seolah-olah dia telah menemukan perasaan itu saat dia mendominasi. Orang ini gila. Ini adalah evaluasi Liu Chuan terhadap Du Guming. Orang ini pastinya orang gila, tapi bukankah Liu Chuan juga orang gila? Ding dong, picu misi misterius, dan cari 5 elemental spirit yang legendaris. Lokasi misinya, seluruh benua. Hadiah misi, tidak diketahui. Misi cepat, tidak, melepaskanmu. Tidak mungkin, aku tidak tahu apa-apa tentangmu, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Kecuali kamu memberitahuku lebih banyak tentang 5 roh. Liu Chuan melambaikan tangannya. Hehe, kamu ingin menipuku. Begini saja, tahun itu, ketika aku secara tidak sengaja mendapatkan mantra pemandian darah ini dan setelah menyatu dengan roh bela diri dan roh iblis, kekuatanku telah mencapai tahap akhir dari Raja Bela Diri dan menjadi musuh publik dari seluruh daratan 5 roh. Tepat ketika saya sedang mencari jiwa, saya diserang oleh sekelompok besar ahli yang dipimpin oleh leluhur Anda. Du Guming perlahan berkata, bagaimana dia bisa mencapai ketinggian yang begitu menakutkan hanya dengan menyatu 2 roh. Lebih jauh lagi, ia telah menjadi musuh publik. Mantra mandi darah benar-benar teknik yang ampuh. Lebih jauh lagi, memikirkan bahwa akan ada keberadaan yang kuat dalam leluhur keluarga Liu, Liu Chuan sangat senang. Nak, apakah kamu masih perlu memikirkannya? Biarkan aku pergi. Aku akan mengajarimu tentang perpaduan 5 roh dan aku akan membawamu untuk menemukannya. Bukankah itu cukup menggoda? Kata Du Guming. Pasti ada godaan, tapi Liu Chuan tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak rasional hanya karena godaan. Ini hanyalah kata-kata sepihak Du Guming. Kenapa aku harus percaya padamu? Bagiku untuk membiarkanmu keluar, itu pasti mustahil. Liu Chuan masih menolak permintaan Du Guming. Saya dapat memberitahu Anda apa yang saya ketahui tentang jiwa roh. Saat itu, saya mengetahui bahwa jiwa roh berada di titik paling selatan Kekaisaran Mo Qingcheng, di perbatasan dengan Laut Cina Selatan yang tak berujung, jadi kamu bisa pergi ke sana dan mencarinya. Setelah menemukan jiwa roh, lalu lepaskan aku. Kata Du Guming, Laut Cina Selatan yang tak berujung. Jiwa roh. Liu Chuan tahu bahwa dia tidak perlu berbohong kepadanya, dan informasinya dia mengatakan kepadanya bahwa itu sudah ketinggalan zaman untuk waktu yang lama. Du Guming telah tinggal di sini selama ratusan tahun, dan dunia luar telah mengalami perubahan yang luar biasa. Itulah yang kamu katakan. Baiklah, saya akan datang mengunjungi Anda setelah saya menemukan jiwa roh. Liu Chuan berkata, Hei, Liu Chuan, apakah Anda benar-benar tidak berencana untuk mengeluarkan saya? Tidakkah kamu ingin tahu metode penanaman mantra mandi darah yang benar? Meskipun Du Guming telah dikurung begitu lama, tidak masalah jika dia tinggal lebih lama. Namun, jika ada yang tahu, mereka boleh pergi. Mereka lebih memilih tinggal di tempat terkutuk ini. Waktu itu relatif, ketika Du Guming tidak tahu dia bisa keluar, tidak peduli berapa lama dia tinggal, dia tidak akan merasakan apa-apa. Karena saat ini aku masih belum bisa mempercayaimu. Jadi, lebih baik kamu menunggu, kata Liu Chuan. Mengenai hal ini, Du Guming hanya bisa meratapi, Liu Chuan benar-benar memiliki potensi untuk menjadi iblis, dan prasyarat untuk menjadi iblis adalah dia tidak mudah mempercayai siapapun, tidak ada yang bisa. Liu Chuan, aku tahu kamu akan keluar dan menyelamatkan ayahmu, jadi akan lebih baik bagiku untuk menunjukkan ketulusanku. Kali ini, ayahmu diculik oleh sebuah organisasi bernama Spirit Devouring Beast. Aku tidak menyangka eosinofilia akan terungkap lagi, jadi kupikir mereka sudah lama binasa. Untungnya, organisasi eosinofilia ini dan saya memiliki beberapa koneksi, saya mengetahui beberapa kelemahan mereka, jadi saya akan memberitahu Anda cara menghadapinya. Du Guming perlahan memberitahu Liu Chuan beberapa informasi tentang eosinofilia. Eosinofilia adalah organisasi yang sangat misterius, dan mereka adalah sekte yang dibicarakan semua orang tanpa malu-malu. Metode budidaya mereka berbeda dari orang lain, dan mereka adalah sekelompok orang yang berspesialisasi dalam memurnikan mayat untuk melayani diri mereka sendiri. Itu sangat menyeramkan, jika ada orang biasa yang melawan mereka, mereka pasti akan mendekati kematian, tapi Liu Chuan berbeda, karena kekuatan yang digunakan eosinofilia berasal dari roh iblis. Sebagai seorang pejuang yang memiliki roh iblis, Liu Chuan tidak hanya kebal terhadap serangan mereka,
dia juga bisa menggunakan roh iblis yang lebih kuat untuk membuat mayat-mayat itu melayaninya. Meskipun Liu Chuan sangat tertarik dengan eosinofilia, dia tidak banyak bicara kepada Liu Chuan. Tentu saja, Liu Chuan tidak akan membiarkannya keluar hanya karena informasi ini. Sebelum Liu Chuan pergi, Gu Duming dengan sungguh-sungguh memperingatkan Liu Chuan bahwa eosinofilia adalah organisasi yang sangat kejam dan telah menyelamatkan Liu Xuanfeng. Jika mereka menjadi sasaran eosinofilia, itu akan merepotkan. Liu Chuan memperhatikan apa yang dikatakan Gu Duming. Segera setelah itu, Liu Chuan keluar dari ruangan batu, tetapi Du Guming tidak menghentikannya. Saat ruangan batu perlahan tertutup, Du Guming sekali lagi membenamkan dirinya dalam kegelapan tak berujung. Keuntungannya melihat Gu Duming kali ini bisa dikatakan sangat besar. Paling tidak, ini memungkinkan Liu Chuan untuk memperjelas apa tujuan masa depannya, menemukan 5 roh. Hanya setelah mendapatkan 5 roh barulah dia dapat mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari mantra mandi darah. Saat ini, prioritas Liu Chuan saat ini adalah menyelamatkan Liu Xuanfeng. Dengan beberapa informasi tentang eosinofilia, Liu Chuan menjadi lebih percaya diri dalam misi penyelamatannya. Setelah pergi, Liu Chuan menyuruh semua muridnya berhati-hati. Masalahnya sudah jelas, Yang Zentian pasti tahu bahwa dia akan kembali, jadi perlu untuk mengawasinya. Bagaimanapun, mereka telah menghancurkan seluruh Union City. Lupakan keluarga Moruyan, bahkan keluarga kekaisaran Mo Qingcheng tidak akan membiarkan Yang Zentian pergi. Di malam hari, lampu-lampu di Union City belum sepenuhnya padam dan percikan api di dalam kota belum padam. Murid Liu tinggal di dalam lingkungan keluarga Liu untuk beristirahat dan menunggu pengaturan Liu Chuan. Liu Chuan menengadah ke langit, tenggelam dalam pikirannya. Keluarga yang pasti akan datang, ini hanya masalah waktu. Untuk melumpuhkan musuh, Liu Chuan juga tertidur. Dengan sangat cepat, saat itu sudah paruh kedua malam, sesosok hitam terbang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat, kinya sangat tersembunyi. Dia yang dikirim Yang Zentian untuk memantau Liu Chuan, dan tidak dapat dikatakan bahwa dia ada di sini untuk mengawasi Liu Chuan, melainkan untuk menyampaikan pesan kepadanya. Dia segera memasuki kota persatuan dan melihat sudah ada murid keluarga Liu yang menjaga pintu masuk. Dia tahu Liu Chuan pasti sudah kembali. Dia sangat berhati-hati. Takut terjadi sesuatu padanya, dia segera mengirim pesan kembali. Setelah itu, dia menunggu kesempatan di luar United College. Akhirnya, tiba waktunya bagi murid Liu untuk berganti shift, jadi dia segera masuk. Pada saat ini, Liu Chuan berada di tendanya sendiri, dengan cermat memahami 3 keterampilan bela diri yang baru saja dia kembangkan hari ini. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di luar tenda. Lilin api di dalam tenda berkedip-kedip sebentar, dan Liu Chuan dengan waspada menoleh, siapa itu? Huff, Liu Chuan, mati. Dia membuka tendanya, dan seekor anak panah terbang menuju Liu Chuan. Menggerakkan tubuhnya dan menangkap anak panah itu, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat bahwa anak panah itu diikat pada selembar kertas. Liu Chuan segera membuka kertas itu dan membacanya, untuk menyelamatkan Liu Xuanfeng, bawa Yang Wen, Yang Yongwei, dan dirimu sendiri ke sisi timur Union City, pegunungan besar. Pegunungan Great Ridge adalah area yang dikembangkan secara berlebihan oleh para pejuang hingga tidak lagi memiliki nilai apapun. Namun, mereka tidak pernah mengira Yang Zentian dan yang lainnya bersembunyi di tempat itu. Sudut mulut Liu Chuan bergerak-gerak, karena pembawa pesan ada di sini, tidak perlu kembali. Liu Chuan tidak mungkin membiarkan dia kembali. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Liu Chuan berteriak, tubuhnya melayang keluar dari tenda, seluruh tubuhnya bergerak sangat pelan, bahkan tirai tenda tidak banyak bergerak. Eselon, Liu Chuan telah menggunakan teknik gerakan yang bahkan lebih kuat dari King Feng. Tepat setelah keluar dari tenda, kaki Liu Chuan menendang, udara di sekitarnya tampak menjadi padat, Liu Chuan dengan lembut melompat, dan dalam sekejap, tingginya lebih dari 30 meter. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Liu Chuan sebenarnya memiliki kemampuan terbang di udara dalam waktu singkat. Ini adalah keterampilan yang hanya bisa diperoleh setelah tahap prasurgawi seseorang mencapai peringkat Raja Bela Diri. Saat ini, Liu Chuan hanya berada di 9 tahap transformasi tubuh, jadi tentu saja Eselonlah yang memberinya kemampuan ini. Meskipun dia tidak bisa membiarkan Liu Chuan terbang bebas di udara, dia masih memiliki waktu tinggal yang singkat. Mata Liu Chuan berbinar seperti obor, dia melirik ke depan dan ke belakang, dan akhirnya, tatapan Liu Chuan tertuju pada seseorang.
Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Liu Chuan berteriak, tubuhnya bergegas ke depan, mengejar pria itu. Kaki Liu Chuan sepertinya ditutupi dengan cahaya putih redup, eselonnya benar-benar tidak normal. Arus bawah melonjak, Liu Chuan mencoba menggunakan keterampilan bela diri lainnya. Di malam yang gelap, dia perlu mencari dan menemukan cara untuk menyembunyikan kehadirannya sendiri. Tiba-tiba, 60% aura Liu Chuan menghilang. Bahkan prajurit tahap prasurgawi tidak akan bisa menemukan Liu Chuan dari jarak yang begitu jauh. Semuanya ada di sini, mengapa Anda tidak mencoba saya, Liu Chuan, dan pergi? Liu Chuan bukanlah kesemek yang lembut, bahkan jika ayahnya sendiri dibawa pergi oleh Yang Zentian, Liu Chuan tetap tidak akan menyerah. Jika semuanya dipimpin oleh hidung Yang Zentian, lalu bagaimana dia bisa menyelamatkan Liu Xuanfeng? Liu Chuan ingin memberitahu Yang Zentian bahwa ayahnya bukanlah seseorang yang mudah dibawa pergi. Jarak antara keduanya menyusut secara diam-diam. Sebagai seorang pejuang yang sangat peka terhadap lingkungannya, penyihir pesona terus-menerus memperhatikan sekelilingnya untuk melihat apakah dia telah ditemukan atau tidak. Pesulap pesona mengatupkan giginya, apalagi yang bisa dia lakukan. Cepat lari. Meskipun dia mungkin tidak khawatir tentang pertarungannya dengan Liu Chuan, dia tahu bahwa selain Liu Chuan, pasti akan ada bala bantuan lain yang datang. Ini sungguh menjijikkan. Jimat perisai asap. Bangkit. Pesulap pesona dengan cepat mengeluarkan 2 mantra pelarian, dan seketika, bau tak sedap memenuhi udara, menyebabkannya menutupi seluruh area pandang. Sudut mulut Liu Chuan terangkat. Mesin terbang perisai asap tingkat 1 mencoba menghentikanku. Liu Chuan memiliki banyak pemahaman tentang semua jenis rune dasar, hanya rune level 1, menggunakan mantra peringkat 2 dapat dengan mudah menghilangkannya. Jimat api mengamuk peringkat 2, pergi. Liu Chuan dengan santai melemparkan rune api mengamuk tingkat 2. Liu Chuan yang telah belajar fisika tahu apa itu asap. Menggunakan api untuk membubarkan akan menjadi sempurna. Jimat api mengamuk menyerbu ke dalam asap tebal dan langsung terbakar seperti lautan api. Asap tebal secara alami tidak dapat lepas dari api dan langsung bubar. Liu Chuan tidak berhenti. Jika apinya padam, itu akan terlambat. Bekukan talisman. Pergi. Liu Chuan melepaskan glip yang lain. Kali ini Liu Chuan menggunakan freezing glip untuk membuka jalan untuk dirinya sendiri, membiarkannya menjadi dingin. Tiba-tiba, Liu Chuan terjun ke lautan api. Jimat yang membekukan itu langsung mendinginkan udara di sekitarnya, memungkinkan Liu Chuan melewatinya tanpa hambatan. Apa? Brengsek, bocah ini tidak mudah untuk dihadapi. Pesulap mantra terkejut, Liu Chuan benar-benar menggunakan mantra peringkat 2, mungkinkah dia tidak tahu betapa sulitnya untuk menyempurnakannya. Bahkan dia enggan menggunakan mantra peringkat 2, karena dia hanya menggunakan mantra level 1 jimat untuk memblokir Liu Chuan. Berhenti di sana, Liu Chuan berteriak, mengangkat tombaknya, menginjaknya, dan dengan cepat bergegas ke depan. Penyihir mantra berpikir itu tidak baik, dia bisa merasakan bahwa dengan kecepatannya sendiri, dia tidak akan melakukannya, bisa lolos dari kejaran Liu Chuan. Apakah dia benar-benar akan bertarung dengan Liu Chuan? Berhentilah bermimpi. Saya tidak punya peluang untuk menang, jadi lebih baik lari. Kamu masih jauh dari bersaing denganku dalam rune. Pergi ke jimat panah es. Pesulap pesona melemparkan jimat panah es ke belakangnya. Liu Chuan memegang tombak kuno dengan kedua tangan dan menebas ke kiri dan ke kanan, langsung menghancurkan pisahkan semua panah es yang menembak ke arahnya. Bagian selanjutnya dari pengejaran adalah ketika Liu Chuan berkompetisi melawan penyihir mantra dalam hal rune. Tidak peduli rune apa yang digunakan penyihir mantra untuk memblokir Liu Chuan akan selalu memikirkan cara untuk menghancurkannya. Di antara semua jenis rune, ada juga prinsip saling perlawanan. Rune yang dimiliki Liu Chuan dapat memiliki semua atribut. Itu sudah cukup, Liu Chuan siap untuk menyelesaikan pertempuran. Tiba-tiba, Liu Chuan meningkatkan kecepatannya dan berteriak, maju dengan berani. Tiba-tiba, tubuh Liu Chuan meletus seperti meteor di malam yang gelap, dalam sekejap mata, dia sudah berada di samping penyihir pesona. Begitu cepat, yang paling tabu karena mantra penyihir adalah agar orang lain bisa dekat dengannya. Para penyihir mantra bahkan tidak memiliki kekuatan bertarung apapun, dan bagi mereka, pertarungan jarak dekat adalah jalan buntu bagi mereka. Untungnya, pesulap pesona ini tiba-tiba mendapat kilasan wawasan, dan dengan cepat mengeluarkan rune tipe pertahanan, kutukan armor bumi, bangkit. Tiba-tiba,
Tembok tanah muncul di depan penyihir mantra. Dia menghindarinya dengan cepat. Tombak kuno Liu Chuan langsung menghancurkan dinding. Untungnya ada sedikit jenis rune pertahanan, jika tidak, penyihir pesona tidak akan bisa menghindarinya. Huff, Liu Chuan kecil, apakah kamu benar-benar menginginkan hidupku? Apakah kamu tidak takut jika kamu membuat marah Yang Zentian, dia akan membunuh Liu Xuanfeng sekaligus? Liu Chuan mendorong tombak kuno itu ke bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika dia ingin membunuh ayahku, ya, putranya akan segera mati di tanganku. Selama dia berani, Anda, pesulap pesona tidak berkata apa-apa, Liu Chuan bocah nakal ini tidak peduli untuk menakut-nakuti mereka. Cukup, sebelum kamu mati, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Union City, apakah kamu yang membakarnya? Liu Chuan bertanya. Pada awalnya, Liu Chuan mencurigai metode apa yang digunakan Yang Zentian untuk membakar kota persatuan. Namun, setelah melihat penyihir mantra, Liu Chuan tahu bahwa dia pasti meminjam kekuatan penyihir mantra. Hanya penyihir pesona yang memiliki kemampuan seperti itu. Tadi dia ketakutan. Pesulap mantra tanpa sadar mundur selangkah. Jika Liu Chuan menanyakan pertanyaan seperti itu, apakah dia akan menemui akhir yang baik? Namun pertanyaan ini tidak bisa disembunyikan. Pesulap pesona menegakkan punggungnya dan berkata, itu benar, lalu bagaimana jika aku melakukannya? Tidak apa-apa, karena kaulah yang membakarnya, maka matilah. Kata Liu Chuan. Huff, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pesulap pesona juga bersiap untuk bertarung habis-habisan. Oi, jangan bilang aku menindasmu. Aku tidak akan bertarung denganmu dalam jarak dekat. Ini bukan kekuatanmu, jadi gunakan saja simbol untuk menyelesaikan pertarungan. Liu Chuan menyimpan tombaknya. Bertarung dengan penyihir mantra hanya akan menyenangkan jika kamu menggunakan rune. Jika Anda menggunakan kekerasan, itu tidak ada artinya. Nak, ambil ini. Pesulap pesona dengan cepat mengeluarkan beberapa rune dari cincin penyimpanannya dan menyerang Liu Chuan. Rune-rune itu dengan cepat diarahkan ke Liu Chuan dan kecepatan teknik membalik jari penyihir mantra sangat cepat, dalam waktu satu tarikan napas, itu selesai. Simbol magma, boom, pesulap mantra berteriak, dan beberapa jimat dengan cepat meledak. Rune berubah menjadi bola lava yang terbakar, menempati area yang luas. Udara di sekitarnya terus-menerus meratap, Liu Chuan sedikit mengernyit. Magma tingkat 2 simbol, orang ini mulai menjadi serius. Rune simbol magma sangat sulit dibuat, itu adalah versi yang disempurnakan dari jimat api mengamuk. Simbol magma tidak seperti jimat api mengamuk, yang dapat menggunakan sejumlah besar energi untuk mengalahkannya, itu cairan. Bahkan jika seseorang mampu mengalahkan cairan yang sangat panas, itu hanya akan mampu menyebabkannya runtuh menjadi lebih kecil, dan cakupan serangan magma akan menjadi lebih besar. Pada saat ini, simbol magma telah sudah menutupi langit dengan simbol magmanya. Kecuali Liu Chuan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menetralisir serangan lawan kali ini, Liu Chuan pasti akan terluka. Bagus, izinkan saya menguji kekuatan segel naga. Segel naga, Liu Chuan bergumam pada dirinya sendiri, dan roh bela diri berwarna merah segera mengeluarkan warna emas samar, seperti piring naga emas. Melihat kemampuan bertahan Liu Chuan, dia mencibir, huff, lumayan, kemampuan bertahanmu luar biasa, tapi, menurutku kamu baru saja mulai berkultivasi, lalu mari kita lihat apakah keterampilan bela dirimu dapat bertahan melawan simbol magmaku. Jimat es. Liu Chuan dengan cepat membuang beberapa jimat es, dan hanya bisa mengurangi suhu di sekitarnya sebanyak mungkin. Meskipun dia memiliki Dragon Roar Art, memblokir simbol magma seperti ini jelas bukan pilihan bijak. Kecepatan Liu Chuan melemparkan rune jelas satu tingkat lebih lambat dari penyihir mantra. Saat ini, Liu Chuan bahkan bisa menghitung berapa kali dia menggunakan rune dengan satu tangan. Beberapa jimat meledak, dan suhu di sekitarnya segera turun, seolah-olah akan membekukan magma. Hanya saja, simbol magma adalah simbol magma, dan Liu Chuan hanya membekukan permukaan magma, tapi di dalam, masih panas seperti sebelumnya. Eselon, Liu Chuan mengaktifkan teknik gerakannya, dan seketika, Liu Chuan menjadi lebih ringan, tubuhnya dengan aneh bergerak bolak-balik di tengah hujan, tubuhnya terlipat dari depan dan belakang, atau membungkuk dari kiri dan kanan. Liu Chuan sudah melakukan semua senam yang bisa dia lakukan, hanya saja dia masih kurang sedikit. Lagi pula, hujan lahar terlalu lebat. Beberapa lahar masih mengenai tubuh Liu Chuan,
dan roh bela diri emas yang bercampur merah segera mengeluarkan suara puff-puff-puff. Hal itu disebabkan oleh penguapan lava pada suhu yang begitu tinggi. Semangat bela diri terhubung dengan pikiran seseorang, semangat bela diri dihancurkan, dan pikiran Liu Chuan juga tidak enak. Rasanya seperti magma membara di benaknya. Jika itu adalah armor roh bela diri yang terwujud, itu akan jauh lebih baik, setidaknya itu akan mampu menahan magma. Huff, Liu Chuan akan menerima nasibmu, ini adalah pilihanmu sendiri. Kamu tidak perlu bertarung dalam pertarungan jarak dekat, dan malah memilih bertarung denganku menggunakan rune, apakah menurutmu itu mungkin? Saat aku dicam magisian, kamu bahkan belum muncul di dunia ini, bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku? Pesulap pesona melihat secercah harapan untuk kemenangan. Cih, Liu Chuan mendengus dingin, tidak mudah untuk menghindari serangan padat simbol magma. Saat ini, Liu Chuan sudah terengah-engah, konsumsi energinya terlalu besar.